Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Servis HP Elektronik. Lama tidak jumpa teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bertutorial, sekedar informasi bukan mengajari ya teman-teman. Khusus untuk pemula. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan kulkas LG 2 pintu dengan tipe seperti ini teman-teman. Wow, gelap sekali. Ya, kulkas LG 2 pintu ya teman-teman. Seperti ini. Ini pintu atas, kemudian ini pintu bawah. Permasalahan pada kulkas ini itu mati ya, kompresor tidak hidup, kemudian memang mati total, lampu juga tidak hidup, dan tentunya tidak dingin ya teman-teman, karena tidak berfungsi sama sekali. Baik teman-teman, ini kulkas ini LG ya, LG. Nanti jika ada kesamaan, ini tipenya mereknya di luar. Seperti ini. Kenapa gelap sekali? Oke teman-teman, kita akan bahas tentang kulkas LG ini ya teman-teman, dalam keadaan mati ya, yang bagaimana cara pengecekannya dan apa saja kerusakannya. Oke teman-teman, kita akan bertutorial. Ini kulkas LG 2 pintu itu menggunakan sistem digital ya teman-teman, maksudnya timer digital. Dia menggunakan timer digital ataupun modul ya. Untuk penampakan modulnya seperti ini teman-teman, seperti ini sudah kita cabut. Dan penyebab dari kematian kompresor kulkas itu tidak hidup adalah ini ya teman-teman, ini tidak berfungsi lagi. Nah, pada kesempatan kali ini untuk kita mencari atau mengganti modul ini sangat susah ya teman-teman. Kita sudah tanya, itu tidak ada. Kalau ada pun pasti mahal teman-teman ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan perbaikan dengan cara kita manualkan saja, tidak menggunakan modul ini lagi ya. Ini tidak kita fungsikan, namun kita gunakan timer manual dan defrost juga manual ya. Nah, untuk defrost dia menggunakan termis ya, sistem termistor seperti ini teman-teman, kapsul. Kemudian ini penampakan fuse-nya juga sudah somplak ya, fuse-nya sudah somplak, ini sudah rusak teman-teman. Nanti kita akan gantikan dengan defrost dan fuse yang punya soket juga seperti ini. Jadi tinggal pasang, tidak perlu kita potong-potong ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ada soketnya, itu fuse-nya. Kemudian ini defrostnya teman-teman, ini tinggal colokan saja seperti ini, sudah beres, tidak payah dipotong dan disambung kembali ya, tidak usah dipotong. Jadi kalian bisa cari yang
yang ada soketnya. Jadi kita langsung saja ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum bergabung untuk subscribe saya mohon untuk bergabung ya teman-teman, untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya teman-teman. Baik, untuk langkah-langkahnya kita mulai sekarang. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama. Yang pertama, kayak seperti saya katakan tadi, itu kita ganti defrostnya seperti ini. Kemudian ini ada fuse-nya. Nah, usahakan cari defrost dan fuse yang seperti ini teman-teman, ada soketnya. Jadi tidak perlu repot-repot kita potong termis kemudian sambung defrost, itu nggak perlu ya. Cukup dengan cara begini sudah aman. Oke, yang komplek seperti ini teman-teman, tinggal kita pasang saja di tempatnya seperti ini. Kalau yang soketan seperti ini, jika bukan tempat dia maka dia tidak masuk teman-teman. Nah, untuk dalamannya itu cukup itu saja kita ganti teman-teman, yang lain tidak usah ya teman-teman. Jadi ini sudah beres untuk bagian atasnya. Sekarang kita kembali ke belakang. Seperti saya katakan tadi, ini tidak bisa kita gunakan lagi ya teman-teman. Nah, untuk modulnya seperti ini sudah kita lepas. Langsung saja kalian bisa tirukan kabelnya saja ya teman-teman. Ini kita lepas dan soket utamanya itu ada di sini teman-teman. Oke. Seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, sangat gampang sekali teman-teman. Ini ada 4 kabel ya. Ini ada 4 kabel. Baik teman-teman, kita langsung saja, kalian bisa tirukan cara ini, tinggal gampang saja. Ini pada modul, ini kabel ini ada 4 kabel, tinggal dipotong saja, potong. Kemudian ini sangat mudah untuk kita tandai ya teman-teman. Kenapa sangat mudah? Ini ada tulisannya teman-teman. Ini defrost sama heater. Ini kabel heater. Oke. Kemudian kompresor warna hitam ya teman-teman. Kemudian power, ini power untuk listrik ada 2 ya teman-teman. Nah, sangat gampang sekali teman-teman. Oke, tinggal dipotong, lalu kita berlanjut ke sini teman-teman. Diperhatikan baik-baik teman-teman ya, supaya tidak gagal paham. Oke, baik teman-teman, sekarang kita menuju ke timer. Nah, ini usahakan pakai timer LG aja yang 1.3 ya, seperti ini. 1.3 ini lebih kuat ya teman-teman, soketnya lebih kuat. Nah, tadi kan kabel ini yang kita putus teman-teman, ada 4, biru, coklat, kuning dan hitam. Oke, ini ya teman-teman, nih biru, kuning, hitam dan coklat ya. Kita ulangi lagi, untuk heater coklat, kompresor warna hitam, kuning listrik, biru juga listrik ya teman-teman. Nah, untuk biru ini dia sudah langsung ke listrik sana, jadi kita tidak gunakan ini, nanti kita gunakan yang kuning saja ya teman-teman. Nah, untuk peletakannya ini juga diperhatikan teman-teman, pada sambungan soket yang kabel banyak ini ya, ini di sini, ini kan nyambungan ke sini teman-teman. Nah, di sini, nah ini tidak kita, ini abaikan saja, kita fokus di sini ya teman-teman. Nah, ini ada 2 kabel oranye, ini kabel defrost, kedua-duanya teman-teman. Ini yang akan kita gunakan dan yang lain tidak kita gunakan. Oke.
Nah, untuk kabel defrost ini ada dua tadi, itu letaknya pada pin nomor 1 di timer. Pin nomor 1 di timer. Kemudian kita satukan juga dengan kabel heater yang kita potong dari sini tadi, teman-teman. Nih, kita sambung kabel heater nih, kita sambung ke pin 1, kemudian juga kita sambung ke salah satu kabel defrost yang warna oranye. Oke, untuk pin 1 dari timer ini sudah selesai ya teman-teman. Oke, sekarang pin nomor 2. Pin nomor 2 itu kita sambungkan dengan kabel defrost yang satu lagi. Ini kan yang oranye ada 2, teman-teman. Yes, ya. Yang oranye ada 2, kita sambung yang satunya ke pin 1 bersama heater, yang defrost satu lagi itu ke pin 2 sendiri dia. Oke, pin 2 ini, teman-teman. Oke, 1 2 sudah selesai. Sekarang ke pin 3. Pin 3 ya teman-teman. Pin 3 ini kita sambungkan ke kabel warna kuning, teman-teman. Nah, untuk kuning tadi di sini adalah listrik ya, listrik langsung bersama biru. Biru tidak kita gunakan karena sudah ada kuning listrik. Jadi kita sambung ke pin 3 warna kuning. Ini jalur listrik. Oke, 1 2 3 sudah selesai. Kemudian 4 adalah pin 4 itu menuju ke kompresor, teman-teman. Nah, kompresor itu di sini kan warna hitam. Ini warna hitam. Jadi kita sambungkan ke pin 4. Sangat gampang sekali, teman-teman. Kita ulangi. Pin 1 ke defrost, kemudian ke heater. Oke. Pin 2 itu ke defrost satu lagi. Karena ada 2. Oranye sama oranye. Kemudian pin 3 itu listrik langsung, yaitu kuning ya, kuning. Yang pin 4 kompresor. Sangat gampang ini, teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa dikasih isolasi ya teman-teman, karena nanti jika berdempetan maka terjadi ceklek ya listriknya, bahaya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sangat gampang sekali, sangat jelas sekali teman, bisa diulang-ulang ya. Udah cukup ini saja teman-teman ya. Ini sudah bisa dites, sudah berhasil lampu hidup. Jangan bertanya lagi jalur lampu mana ya, jangan tanya lagi jalur lampu mana. Ini lampunya sudah hidup teman-teman ya, yang model seperti ini. Nah, untuk tipenya LG seperti ini teman-teman. Ya, LG yang seperti ini ya teman-teman. Nih, ini tipenya kelihatan ya. Jadi jangan salah ya teman-teman, untuk LG yang seperti ini ya. Kemudian bentuk modulnya seperti ini. Nih, bisa diperhatikan teman-teman tuh. Oke. Jadi ini kita manualkan saja teman-teman ya. Ini sudah jadi, sudah beres tanpa berlama-lama teman-teman. Ini sudah beres ya. Oke, timer sudah kita pasang. Timer sudah kita pasang nih, tinggal kita kasih isolasi, kemudian bisa kita tes teman-teman. Oke, sangat gampang sekali teman-teman. Sekarang kita isolasi dulu, baru kita hidupkan kompresor nanti. Oke teman-teman, ini sudah kita rapikan serapi-rapi mungkin ya teman-teman. Jangan sampai konslet. Usahakan jangan sampai berdempetan, jangan sampai konslet pokoknya.
Untuk tempatnya itu bisa diakali ya, seperti ini kita bolongkan tempat timernya, jadi letaknya seperti ini nanti teman-teman. Stop. Gampang teman-teman, tinggal kita kunci. Dirapikan terus. Sekarang kita colokan ke listrik, kita lihat berapa ampernya. Oke, diperhatikan ampernya teman-teman. Oke, sudah berjalan teman-teman. Tuh, artinya kompresor sudah hidup nih teman-teman. Kipas juga sudah berputar ya. Oke. Kemudian lampu hidup teman-teman. Oke. Tuh. Tuh. Semuanya normal seperti semula teman-teman. Jadi jangan tanya nanti kabel listriknya mana, kabel lampunya mana, ya kan? Oke. Jadi ikuti aja cara-cara seperti tadi, dijamin berhasil teman-teman. Baik teman-teman, guys, kompresor sudah hidup teman-teman. Oke, sekian informasinya. Jumpa lagi di next video teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.